Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Hirkal Akbar akan menjelaskan mengenai keseimbangan pasar uang dan juga pasar barang pada perspektif ekonomi makro Islam. Baik, pasar barang sendiri merupakan tempat di mana barang dan jasa diperdagangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dalam ekonomi Islam, pasar barang tidak hanya berfungsi sebagai tempat distribusi barang secara efisien, tapi juga memiliki peran dalam menegakkan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan juga mencegah eksploitasi. Sedangkan pasar uang berperan sebagai tempat yang mempertemukan penawaran dan permintaan untuk dana jangka pendek, termasuk surat berharga kurang dari 1 tahun. Transaksi di pasar uang sangat vital dalam menjaga stabilitas keuangan nasional dan internasional. Dalam konteks ekonomi Islam sendiri, pasar uang beroperasi dengan instrumen syariah seperti sukuk dan mudharabah. Pasar uang sendiri memastikan bahwa aktivitas keuangan itu sesuai prinsip tanpa riba, gharar, dan maisir. Untuk keseimbangan pasar, barang dipengaruhi oleh faktor seperti konsumsi, investasi, dan pendapatan masyarakat. Dalam model ekonomi konvensional seperti kurva IS menggambarkan keseimbangan antara tingkat tabungan dan investasi yang berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, kurva IS dipengaruhi pada prinsip syariah yang melarang bunga, sehingga investasi dan tabungan tidak didasarkan pada suku bunga, tapi pada instrumen yang sesuai syariah. Keseimbangan pasar uang di sini berkaitan dengan kebutuhan uang untuk transaksi dan sebagai pengaman. Kebutuhan uang yang semakin meningkat berpengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pasar uang dalam ekonomi Islam itu berbeda secara fundamental dari pasar uang konvensional. Pasar uang syariah itu menghindari bunga dan juga instrumen keuangan yang mengandung gharar, riba, dan maisir. Sebagai gantinya digunakan instrumen seperti sukuk, mudharabah, dan berbagai akad seperti musyarakah yang berlandaskan bagi hasil dan kepemilikan bersama. Jadi prinsip keadilan dan kejujuran menjadi dasar operasional pasar uang syariah. Selain itu, pasar uang syariah bertujuan menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan sosial. Keseimbangan pasar itu baik pasar barang maupun pasar uang bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi biaya produksi, efisiensi, serta kebijakan dalam negeri. Kebijakan fiskal dan moneter itu harus diarahkan untuk menjaga keseimbangan dan mendukung prinsip keadilan sosial. Karakteristik pasar dalam ekonomi Islam yang utama adalah sifatnya yang dinamis dan juga adaptif terhadap perubahan. Keseimbangan tidak statis tetapi selalu berinteraksi dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Fleksibilitas ini diperlukan untuk mengatasi ketantangan ekonomi kontemporer dan menjaga keadilan serta keberlanjutan. Jadi secara kesimpulan ditegaskan bahwa keseimbangan pasar barang dan pasar uang sangat vital dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Pasar barang harus memastikan distribusi yang adil dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan pasar uang harus berfungsi sesuai prinsip syariah untuk mendukung transaksi dan juga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.